Oi, apa kabar kalian semua? Wih, udah lama gue nggak ketemu kalian nih. Jadi udah sekitar semingguan ini ya gue nggak bikin video karena gue mikirin gimana caranya biar channel ini makin menarik dan makin berkembang gitu. Jadi kalian nggak bosan buat mampir ke channel gue gitu. Dan gue kepikiran untuk membuat segmen baru gitu di channel gue ini. Gue kasih nama History. Nah, di segmen History ini gue bakal menceritakan sesuatu yang mungkin menarik bagi kalian dan juga menarik untuk kita bahas di sini bareng-bareng cuy ya. Kayak gitu. Oke, biar kalian nggak penasaran, gua kasih lihat untuk spill apa namanya openingnya. Kalau kalian udah ngeliat opening pasti kalian udah mulai kepikiran tuh apa yang bakal kita bahas nanti ya. Oke, nih openingnya. Oke, kalian udah lihat kan apa namanya openingnya tadi. Nah, kalian pasti mulai sedikit bisa nebak nih gimana apa arah dari segmen baru yang gue maksud. Jadi di segmen baru yang gue maksud ini adalah season di mana gue akan bercerita sesuatu yang mungkin menyeramkan atau mungkin kayak konspirasi-konspirasi kayak gitu-gitu aja ya. Jadi bahasan-bahasan ini adalah bahasan-bahasan yang bakal seru banget buat kita bahas bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak kayak biasanya. Kalau biasanya gua kayak senyum-senyum, gua kayak ketawa-ketawa. Tapi di season ini kita nggak boleh. Kita harus serius karena kita akan membahas sesuatu yang serius. Dan di bahasan pertama kita kali ini kita akan ngebahas tentang pinjol. Di mana pinjol ini makin meresahkan itu ya. Dan yang terakhir kemarin yang baru viral adalah kasus di mana seorang suami sekaligus seorang ayah yang akhirnya menghabisi dirinya sendiri karena terjerat pinjol. Tuh. Nah, untuk di bahasan kali ini kita akan membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan pinjol berujung maut dan ini bahasanya. Oke, kasus yang pertama ini menimpa guru madrasah di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Sesosok mayat pria berhasil dievakuasi di Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Kecamatan Kebak Keramat, Kabupaten Karanganyar pada Kamis 4 Mei 2023. Mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Korban bernama Joko Siswoyo berusia 23 tahun, seorang guru madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Boyolali. Korban bernama Pak Joko. Nah, ceritanya Pak Joko ini dipinjam namanya oleh temannya yang bernama Agung untuk mengambil utang di pinjol atau pinjaman online. Nah, jadi sedikit informasi cuy ya. Mungkin kalau kalian masih bingung kenapa Agung ini nyampe make nama temennya buat pinjol, itu biasanya karena namanya Agung itu udah nggak bisa minjem karena mungkin bisa jadi karena dia udah pernah telat dan akhirnya nggak dipercaya lagi untuk minjem, dan mungkin bisa jadi dia udah ada pinjaman juga di aplikasi tersebut dan akhirnya dia nggak bisa minjem lagi. Nah, karena itu dia minjem nama temennya untuk pinjam di aplikasi pinjol tersebut. Nah, akhirnya Pak Joko mengiyakan untuk meminjamkan namanya ke si Agung ini. Si Agung akhirnya minjem pakai namanya Pak Joko dengan nominal 6 juta rupiah. Dan akhirnya jatuh tempo lah itu. Akhirnya jatuh tempo dan sama Agung ini didiemin aja, nggak dibayarkan. Jadi utang yang awalnya 6 juta rupiah itu membengkak jadi 12 juta rupiah. Nah, di situ Pak Joko bingung lah karena yang ditagihin otomatis Pak Joko karena kan pakai namanya Pak Joko ini. Nah, udah bingung akhirnya Pak Joko ini udah minta ke Agung juga nggak direspon. Akhirnya Pak Joko ini kesel dan membuat status di WhatsApp dengan fotonya Agung ini dengan nada sindiran. Nah, di situ Agung kesel lah karena dia tahu dari temennya kalau si Pak Joko ini pakai membuat status tentang dirinya dengan nada sindiran. Merasa nggak terima, akhirnya Agung ini mulai menyimpan dendam ke Pak Joko. Nah, di tanggal 2 Mei 2023
Pak Joko ini datang tuh pas pagi hari. Pak Joko ini datang ke rumahnya Agung. Di situ Pak Joko meminta uang untuk membayarkan tagihannya yang sudah membengkak sebesar 13 juta rupiah. Nah, bukannya dibayar, Pak Agung ini malah ngomong ke Pak Joko untuk datang lagi nanti malam. Nah, akhirnya Pak Joko mengiyakan dan akhirnya Pak Joko pulang lagi ke rumah. Di malam hari sekiranya pukul 23.30 atau setengah 12 malam, Pak Joko ini datang lagi. Nah, Pak Joko datang lagi ke rumahnya si Agung ini. Bukannya dibayarkan, Pak Joko malah diajak ke tempat kerja temannya yang bernama Gilang. Nah, akhirnya Pak Joko ini diajak tuh ke tempat kerjanya Gilang. Udah nyampe di tempat kerjanya Gilang, kan nungguin tuh Gilang nyampe pulang kerja. Akhirnya ditungguin dan ketemulah Pak Joko ini dengan yang namanya Gilang. Yang gak lain ini adalah temannya dari si Agung. Mungkin Pak Joko di sini berpikiran bahwa yang akan membayarkan adalah si Gilang ini, gitu ya. Makanya Pak Joko mau-mau aja itu kalau itu diajak sama si Agung ini. Nah, bukannya dibayarkan, malah Pak Joko ini diajak ke tempat persawahan sepi, cuy. Di sini terjadilah cekcok antara Agung dan juga Pak Joko. Karena sebelumnya Agung ini udah menyimpan dendam ke Pak Joko. Akhirnya Pak Joko di tengah cekcok itu dicekiklah sama si Agung. Udah mulai lemas, Pak Joko ini dijegal kakinya dan akhirnya terjatuh ke tanah. Bukannya merasa bersalah, Agung ini malah meminta temannya yang bernama Gilang ini tadi untuk mengambilkan sebuah balok kayu. Nah, balok kayu ini digunakan untuk memukul Pak Joko. Nah, akhirnya dipukullah itu si Pak Jokonya, dipukul dan akhirnya nggak sadarkan diri di situ dan udah berlumuran darah. Rasa panik, akhirnya Gilang disuruh lagi sama si Agung untuk mencari sebuah karung. Nah, ketemulah itu karung yang akhirnya dibuat untuk membungkus Pak Joko ini yang sebenarnya masih setengah sadar. Udah dibungkus dan akhirnya di dalam karung itu dikasih 3 buah batako untuk memperberat isi karung tersebut. Akhirnya ditaliin atasnya, ditaliin pakai benderat, atau kalau kalian nggak tahu, benderat itu adalah kawat yang kecil gitu. Jadi karung yang berisi Pak Joko dan juga 3 buah batako itu tadi ditaliin pakai benderat dan akhirnya dibuang ke aliran Bengawan Solo yang ada di Kecamatan Mujolagan, Sukoharjo. Nah, ini kan kejadian di tanggal 2 Mei pembunuhannya. Di tanggal 4 Mei diketemukanlah karung tersebut oleh warga, dan warga awalnya nggak tahu ini mayatnya siapa, karena di situ mayat itu udah mulai membusuk karena udah 2 hari di dalam karung dan juga di aliran Sungai Bengawan Solo. Akhirnya dipanggillah petugas untuk mengidentifikasi mayat tersebut dan teridentifikasilah di situ bahwa mayat itu adalah mayatnya Pak Joko yang sudah tidak bernyawa. Iya, namanya mayat ya. Besokannya tanggal 5 Mei 2023 dibentuklah tim investigasi khusus dari kepolisian untuk mencari pelaku dari pembunuhan tersebut, karena diidentifikasi itu adalah kasus pembunuhan. Akhirnya besokannya di tanggal 6 Mei 2023 pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Gila cuy ya. Ini baru kasus pertama dan gua nggak habis pikir, karena yang awalnya pertemanan itu bisa nyampe hancur segitu hancurnya, bahkan nyampe bunuh-bunuhan karena pinjol ini. Jadi emang berbahaya banget. Lanjut ke kasus yang kedua.